semuanya. Kalian pernah dengar gak kalimat main game terus mau jadi apa nanti? Dan ya, hari ini di sini saya punya jawabannya. Saya Wanda Nur Tapiani dan saya gak hanya sekedar bermain game saja, tapi saya sedang mencoba membangun kerajaan digital. Dan ya, selamat datang di rencana karir saya yang ingin menjadi seorang gaming streamer profesional. Oke guys, hari ini saya akan membahas tentang manajemen karir masa depan saya yang berjudul Peta Jalan Menjadi Gaming Streamer Profesional. Oke, langsung saja kita akan membahas apa itu manajemen karir. Jadi, manajemen karir adalah proses berkelanjutan di mana individu mengembangkan, menerapkan, dan memantau tujuan serta strategi karirnya. Manajemen karir juga bukan hanya soal tanggung jawab individu saja, tetapi juga organisasinya, karena keberhasilan karir individu berhubungan erat dengan efektivitas organisasinya. Sama halnya menjadi seorang gaming streamer yang saat ini telah bergeser dari sekedar hobi menjadi sebuah profesi yang memerlukan spesialisasi tinggi dan standar keahlian tertentu. Dulu mungkin orang mikir main game cuma buang-buang waktu saja, tapi sekarang itu sudah jadi sebuah karir yang modern. Contohnya di platform TikTok banyak orang yang live sambil bermain game Roblox. Nah, untuk di dunia digital saat ini, karir bukan cuma soal jabatan di kantor saja, tapi juga tentang sisi objektifnya seperti berapa jumlah followersmu dan seberapa besar pendapatan dari brand deals, serta sisi subjektifnya seperti kepuasan batin karena bisa mengekspresikan diri sambil main game. Jadi, jadi streamer itu paket lengkap karena dia bisa mengelola konten, bangun komunitas, dan juga branding. Nah, selanjutnya ada tujuan karir. Jadi untuk tujuan karir saya yang ingin menjadi seorang gaming streamer itu, saya ingin mengubah hobi saya menjadi sebuah profesi yang dapat menghasilkan dengan memanfaatkan platform digital seperti YouTube dan TikTok. Nah, di sini ada profil diri. Kita melakukan perkenalan. Jadi, perkenalkan, saya Wanda Nur Tapiani, mahasiswa semester 7 dari program studi manajemen di Universitas Haly Al-Aitam yang saat ini memiliki ketertarikan tinggi pada industri hiburan digital dan konten kreator yang berawal dari kekaguman saya pada kreativitas VTuber tanah air dan streamer lainnya. Contohnya seperti yang lagi sering saya tonton streamnya yaitu Mikazuki Arion dan Harisken yang membuat saya terinspirasi ingin menjadi seorang streamer gaming karena saya lihat-lihat seru nih jadi streamer gaming yang bisa main sambil dapat penghasilan gitu. Nah, hal tersebutlah yang membuat saya untuk memutuskan terjun langsung ke dunia gaming streamer. Semoga ini gak cuma rencana saya saja, tapi bisa terrealisasikan untuk kedepannya. Dan semoga ada rezekinya untuk bisa membangun studio sendiri atau membeli peralatan setup yang lebih prepare lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Jadi di sini kekuatan saya itu saya memiliki keterampilan dalam bermain game tertentu
Seperti contohnya saya lagi sering-seringnya mainin game Roblox dan game-game santai lainnya. Dan saya juga punya sifat disiplin dalam hal apapun. Dan yang kedua ada kelemahan. Jadi kelemahan saya itu di sini saya masih kekurangan atau peralatan setupnya masih kurang, yang masih terbatas. Terus belum memiliki personal branding yang kuat. Dan yang terakhir, public speaking saya yang masih kurang. Nah, itu mungkin harus saya asah lagi public speaking, dan ya storytellingnya harus lebih diasah lagi. Yang ketiga ada peluang. Di sini peluangnya tren industri e-sport dan ekonomi kreator yang terus bertumbuh. Besarnya pasar penonton di YouTube dan TikTok, potensi pendapatan dari berbagai sumber seperti Sociabase, Saweria, dan sponsorship dan pendapatan dari yang lainnya. Nah, yang terakhir ada ancaman. Untuk ancaman sendiri di sini mungkin persaingan yang sangat ketat dengan streamer lama, munculnya streamer baru dengan modal besar, dan resiko kejenuhan atau burnout. Saya sadar bahwa dunia streaming ini mungkin mempunyai risiko terjadinya burnout. Oleh karena itu, rencana karir saya mencakup jadwal kerja yang disiplin, waktu istirahat yang cukup, dan menjaga kesehatan mental agar hobi ini tetap menjadi profesi yang menyenangkan dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan jangka pendek dari 1-3 tahun ke depan, atau bisa kita sebut bangun fondasi. Nah, untuk targetnya kita cari viewers setia dengan cara live streaming rutin minimal 4 kali seminggu, belajar edit video biar konten-konten saya makin estetik, dan kejar status affiliate atau partner di platform TikTok pilihan saya itu. Selanjutnya, tujuan jangka panjang dari 5-10 tahun ke depan. Di sini gak cuma main, saya juga pengen jadi bos, punya tim manajemen sendiri, investasi ke alat-alat PC yang pro seperti PC Dewa, kamera bening, studio yang nyaman, dan kolaborasi dengan brand teknologi besar. Nah, yang terakhir ada strategi pengembangan diri dan implementasi. Supaya rencana ini bisa jalan, saya bakal fokus di 3 hal, yaitu asah skill, biar gak cuma jago main tapi juga jago ngomong, atau storytelling biar penontonnya gak bosen. Yang kedua, networking, aktif dalam komunitas kreator, berkolaborasi dengan streamer lain dan memperluas jangkauan. Dan yang ketiga, evaluasi, melakukan cek data statistik biar tahu siapa yang nonton, berapa lama mereka betah di setiap bulan buat perbaiki konten saya. Nah, untuk kesimpulannya, karir sebagai gaming streamer di era modern saat ini memerlukan pendekatan manajemen karir yang terstruktur dengan menggabungkan aspek subjektif dan aspek objektif. Nah, rencana ini bertujuan untuk mengubah hobi menjadi profesi yang berkelanjutan dan kompetitif di pasar global. Nah, itulah peta jalan rencana karir saya yang tadinya hanya sekedar hobi menjadi sebuah profesi.
yang tadinya sekedar pemain menjadi sebuah kreator. Dan mungkin ini perjalanan yang pasti banyak tantangannya bagi saya. Semoga saya bisa melewati semua tantangan-tantangan ini. Tapi saya ingat, a game is only hard if you don't have a strategy. Dan saya sudah punya strateginya. Semoga ini gak cuma rencana karir saya saja, tapi semoga untuk kedepannya bisa terrealisasikan oleh saya. Dan mohon dukungannya untuk teman-teman semua. Dukung perjalanan saya menuju mimpi saya ini, karena dukungan sekecil apapun dari kalian itu sangat berharga bagi saya. Oke, segitu saja. See you next video and bye bye semuanya.